Debat kandidat calon presiden kemarin sudah digelar pada tanggal 7 Januari 2024. Dan debat kali ini mendapatkan respon dari Presiden Jokowi. Jokowi meminta supaya debat itu jangan menyerang personal, jangan menyerang pribadi, tetapi membahas atau berdebat soal kebijakan, soal visi misi. Itu yang diminta oleh Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan Jokowi mendapatkan respon dari Anies Baswedan, bahwa Pak Anies mengatakan bahwa beliau itu tidak menyerang pribadi, beliau itu membahas terkait visi misi dan kebijakan, jadi tidak menyerang perorangan. Coba kita tonton video yang satu ini dari Pak Anies Baswedan. Saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen, jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Saya insya Allah konsentrasi pada kebijakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa dalam debat itu jangan menyerang personal, tetapi harus mengkritisi terkait kebijakan, kemudian visi misi. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi benar, teman. Dan itu memang secara umum seperti itu. Namun demikian, memang dalam debat itu akan membuat suasana panas. Dan kalau orang tidak mampu mengendalikan emosi, maka yang keluar kata-kata mencerca, mencemooh, dan lain sebagainya. Jadi memang dibutuhkan seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang cool, yang dingin. Menghadapi masalah apapun tetap tenang, tetap damai dengan dirinya sendiri. Jangan berkata-kata yang kasar. Nah, kalau berkata kasar nanti ujungnya menyerang pribadi, menyerang personal. Nah, ini yang harus dipahami. Baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto harus tetap dingin, harus tetap cool, harus tetap santai, sopan, dan tidak berkata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang calon presiden. Standar etiknya seperti itu kalau kita berdebat, teman-teman. Boleh panas tetapi pikiran, otak tetap dingin, teman-teman, ya. Itu yang diharapkan. Namun demikian, ini ada tanggapan dari Pak Jokowi bahwa dalam debat harus memberikan edukasi, jangan menyerang personal. Berarti ada pemikiran dari Pak Jokowi dalam debat kemarin itu menyerang personal. Nah, teman, coba kita lihat video yang satu ini, penjelasan dari Pak Anies Baswedan. Sebenarnya yang dibahas tadi malam adalah semua soal kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat, ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Ada juga komentar dari Pak Presiden soal alutsista. Ada beberapa hal yang bisa dibuka, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Kalau kata bahasa Pak Presiden itu nggak bisa dibuka, kayak tolak lontong, saya enak kayak gitu. Pak Anies ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, gitu. Simple. Termasuk saya kan bicara soal perumahan untuk rakyat, untuk TNI. Rasanya itu sih bisa dibuka. Dan ketika bicara pembelian
alutsista bekas. Bahkan pembahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan, dan ada catatan dari Kementerian Keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras, kan nggak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa. Kemudian di dalam miras itu ada komponen-komponen apa. Nah itu rahasia, nggak apa-apa. Tapi satuan mirasnya kan kita boleh tahu dong. Dan saya rasa di situ kan diumumkan juga. Harus bisa menjawab dan jangan berlindung di dalam kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan. Tadi kan Bapak sempat menarik juga, Bapak bilang kaget itu kenapa Presiden pada akhirnya mengomentari tentang KPU. Apakah bisa disimpulkan juga bahwa ada indikasi memang betul Presiden ini dalam tanda kutip membantu Pak Prabowo gitu Pak? Saya nggak tahu apakah Presiden membantu atau tidak. Ya seperti pernyataan beliau, saya masih pegang bahwa beliau menyatakan netral. Ya kami berpandangan itu harus dipegang terus. Nah itu sahabat Enjoy Channel, penjelasan yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai dalam debat tidak boleh menyerang personal. Dan Pak Anies sudah menyampaikan tidak ada yang diserang Pak Anies secara personal. Mungkin yang ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Anies tidak menyerang pribadi Pak Prabowo. Tetapi yang diserang, yang ditanyakan adalah mengenai kebijakan, mengenai program yang dilakukan Pak Prabowo. Karena temanya kan tema pertahanan dan kaitannya erat sama Pak Prabowo Subianto. Dan satu kata yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan, kalau tidak bisa menjawab, jangan berlindung pada kerahasiaan. Ini repot teman, kalau debat kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anies misalnya, kemudian ini rahasia. Jadi jangan berlindung kepada kerahasiaan yang pada dasarnya tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan dalam debat itu memang seorang calon presiden harus mampu menahan emosi, harus bisa menata hati, bisa menata kata-katanya, sehingga yang keluar kalimat kata-kata ini tetap sopan, tetap bisa didengar baik oleh masyarakat. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Coba kita tonton video yang satu ini menurut pengamat mengenai debat kandidat calon presiden. Saya lihat Pak Prabowo tidak mampu juga melakukan manajemen emosi dia, ya. Tampak jelas bahwa beliau sangat emosional, ya. Khususnya kalau udah dengar suaranya paslon nomor 1, ya. Itu seperti kayak musuh bebuyutan, karena yang satu merasa saya dulu bantu kamu jadi gubernur DKI, kok kamu sekarang kayak begitu. Ya gitu. Ya. Yang ketiga, menurut saya dia juga tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kenapa demikian ya? Karena kami ya sebagai orang yang biasa diskusi di internasional, kalau kemudian panitia mengatakan you have 3 minutes ya, itu ya kita harus selesai dengan 3 menit. Jangan kemudian dikatakan ya saya nggak punya waktu, ini waktunya cuma terbatas. Bagaimana saya menjelaskan? Harusnya dia bisa. Yang kemudian Anda tahu ya, kalau beliau nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Jangankan di negara lain, di ASEAN aja kan sulit sekali. Terima kasih Prof. Itu teman-teman yang disampaikan pengamat mengenai sikap seorang Prabowo Subianto. Memang harus pandai memanage waktu, dengan waktu yang pendek dia harus menjawab. Tidak boleh dia mengatakan, "Nah, saya ingin menyampaikan data, tapi waktunya tidak ada." Tidak bisa begitu juga. Karena memang setiap debat itu ada waktu yang pendek, ada short time. Yang ini harus dimaksimalkan. Jadi jangan sampai tidak bisa menjawab pertanyaan lalu minta nanti pertemuan pribadi. Pertemuan tatap muka dengan 2 orang atau pertemuan ngopi bareng, tidak bisa begitu. Ini debat. Kalau tidak bisa menjawab ya aku aja tidak bisa menjawab pertanyaan. Jangan sampai membuat pernyataan bahwa nanti akan saya undang Pak Anies atau Pak Ganjar dalam kesempatan yang lain kita jelaskan mengenai data. Tidak bisa begitu. Debat ya debat, waktu yang pendek itu harus dimanfaatkan. Namun demikian teman, ada pernyataan yang cukup menarik dari Prabowo Subianto, kalimat kata-kata kasar yang disampaikan ke publik. Ini sungguh sangat miris teman ya, seorang calon presiden tetapi kalimat kata-katanya kasar dan tidak patut didengar oleh banyak orang. Coba kita tonton video yang satu ini. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia
tuh goblok sih? Saya pun tidak tega untuk mengucapkannya. Sama hari ini ya, goblok kemudian mengilustrasikan binatang saja dikasih makan nurut. Ini hal-hal yang semoga masyarakat melihat secara objektif bahwa kita akan memilih calon panglima orang nomor 1 di negara ini. Wah, gimana kita memiliki presiden yang kalah bernarasi, kalah berdebat, tapi tiba-tiba mengungkapkan kata-kata goblok, tolol, dan lain sebagainya. You can imagine ya, you can menilai sendirilah ya, bagaimana calon presiden 02 ini, kan kita speechless jadinya. Bayangkan ya, ini belum berkuasa nih sebagai presiden maksudnya ya. Kalau sudah berkuasa sebagai presiden, saya membayangkan gimana nantinya ya, apakah mampu menerima perbedaan pendapat. Tadi pagi kita lihat beliau sangat berbicara kasar, Mas. Apa di belakang forum? Anda ini pintar apa? Nit. Saya nggak bisa sebutkan di sini karena itu tidak pantas disebutkan oleh seorang pemimpin calon pemimpin negara. Yang harusnya di hari yang sama Pak Prabowo harusnya menghadiri rapat paripurna kabinet. Ini tapi kita lihat teman-teman produser ini soundbite-nya kita ada atau tidak atau bisa. Baik. Kalau saya saran jangan CNN tayangkan video itu, kan itu sangat berbahaya bagi generasi kita menuju ke depan. Saya mohon dengan sangat selamatkan generasi kita menuju ke depan, jangan tayangkan video itu, dan kalau bisa video itu kita hapuskan lah. Itu sahabat NJ Channel, beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, dari pengamat juga, dari akademisi mengenai gaya bahasa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi tidak ada edukasi di dalamnya. Jadi kalimat misalkan kemarin dulu mengatakan etik dasmu, padahal etika ini adalah sebuah nilai yang cukup tinggi. Ini akhlak, ini moral yang harus dijunjung tinggi sebagai warga negara Indonesia. Itu sebenarnya berawal dari keputusan MK yang kemarin memutuskan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah atau yang sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. Dan akhirnya meloloskan Gibran menjadi calonnya Pak Prabowo Subianto. Berangkatnya kan dari situ. Nah, ini akhirnya kan melanggar etik. Anwar Usman akhirnya diberhentikan, dicopot dari jabatannya karena melanggar etik berat. Nah, produk yang dihasilkan ini adalah produk berkat pelanggaran etik, yaitu Gibran menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto. Nah, apakah salah ketika publik ini akhirnya berdiskusi mengenai posisi Gibran, bahwa Gibran ini produk dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh pamannya Anwar Usman. Nah, kembali kepada Pak Prabowo, kalimat-kalimat seperti etik dasmu, goblok, dan sebagainya ini tidak patut disampaikan seorang calon presiden. Calon presiden harusnya memberikan edukasi ke masyarakat. Calon presiden sebaiknya memberikan inspirasi, motivasi kepada masyarakat. Karena yang dihadapi ini adalah masyarakat yang punya moral, masyarakat yang punya akhlak, masyarakat yang punya etika, masyarakat yang punya sopan santun. Dan kalau kita lihat di masyarakat, teman, kemarin kita juga melihat video-video mengenai posisi Pak Prabowo. Pak Prabowo dinilai kinerjanya 5, dinilai bekerjanya 11. Ini kan seolah Prabowo ini terdolimi. Bahkan ada seorang nenek yang membela Prabowo, Anies itu jahat, sudah diusung menjadi gubernur, tapi sekarang marah menyerang Prabowo Subianto. Jadi akhirnya dibawa kemana-mana dalam debat tersebut. Harusnya dalam debat itu yang dibicarakan, bukan dibawa kemana-mana, di mana etikanya Anies Baswedan tidak pantas berbicara etik. Jadi maksudnya ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo yang mengusung Anies Baswedan, mungkin itu, sehingga kemarin dalam debat itu Pak Prabowo seolah terdolimi, diserang habis-habisan oleh Anies dan Ganjar Pranowo. Nah teman-teman, coba kita lihat satu video lagi mengenai memframing terkait Pak Prabowo Subianto. Sekarang ini lagi ada framing seolah-olah Prabowo menjadi korban dari kebiadaban pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Flying victim sekali ya. Jadi sebetulnya yang namanya debat itu memang kan wajar saling serang. Contohnya di debat pertama Pak Prabowo mempertanyakan 80 triliun untuk DKI Jakarta, apa solusi yang sudah dilakukan untuk masalah polusi di Jakarta. Nah sekarang dibalik pertanyaannya, anggaran 700 triliun di Kemenhan, apa kemudian yang sudah dilakukan Kemenhan? Ya wajar dong mempertanyakan hasilnya seperti apa. Mereka menilai sendiri hasilnya.
ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 11 dari 100. Nah, itu kan penilaian orang di luar Bapak. Ya wajar dong. Ya kalau kinerja Bapak dinilai segitu, ya nggak apa-apa kalau memang segitu hasilnya. Gak usah sedih Pak, apalagi emosi. Ini kan masalah kritik sebetulnya. Kritik itu madu, sedangkan pujian itu adalah racun. Nah, Bapak mau dimadu atau diracun? Itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan masyarakat mengenai debat kandidat calon presiden. Jadi kalau dalam debat ya, kita selesaikan di dalam debat itu, jangan di luar debat kemudian dipersoalkan. Tapi ya enggak apa-apa teman, namanya masyarakat menilai terkait debat kandidat yang kemarin sudah usai. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.